Assalamualaikum majikan. Di kasus kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang benar-benar jam sekali. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min zalik. Kita nyebut mulu lah pokoknya waktu dengernya. Sampai-sampai memang kasus ini tuh dibilang kasus terkejam yang pernah terjadi di UK. Dimana rasa nggak enakan dan haus rasa kasih sayang itu ternyata bisa membuat sengsara. Nih, buat pada yang suka nggak enakan gitu jadi orangnya, simak baik. Cuma disclaimer dulu, di sini kita tidak ada maksud untuk melanggar pedoman YouTube ya, karena memang ceritanya cukup keras ya. Jadi dimohon juga untuk pihak YouTube nih untuk sama-sama biar kita bisa mengedukasi, menjadi pembelajaran untuk kita semua agar berhati-hati terhadap orang lain. Ya udah langsung aja ya. Wanita yang nggak enakan tadi kita bilang itu namanya Susan Shepherd. Dia itu lahir di tahun 1976 di Inggris, yang mana waktu kejadian ini terjadi itu dia berumur 16 tahun. Dari kecil sampai besar, dia tumbuh kembangnya di daerah Monston, Manchester. Ibunya bernama Elizabeth dan ayahnya ini pergi nggak peduli dari semenjak si Susan ini masih dalam kandungan. Jadi Susan sendiri nggak pernah ngelihat muka dari ayah kandungnya ya. Tapi mungkin karena ibunya ini pingin punya seorang suami biar anaknya ini punya figur seorang ayah juga, makanya Bu Elizabeth menikah dengan pria lain. Tapi hubungan yang diharapkan akan berjalan dengan baik, terus punya keluarga harmonis serta figur ayah yang tadi didam-idamkan, ujung-ujungnya hanya mimpi belaka. Dimana Bu Elizabeth ini sama suaminya tadi tuh sering bertengkar dan semua disaksikan sama Susan. Ya meskipun begitu, Bu Elizabeth ini akhirnya hamil lagi tuh dengan suami yang keduanya ini. Jadinya Susan punya adik tiri namanya Michelle. Pokoknya meskipun suasana di rumah nggak enak ya karena orang tuanya suka berantem terus, Susan ini tuh tetap tumbuh menjadi gadis cantik, sopan, ceria, dan penuh semangat. Namun, layaknya cewek-cewek yang biasanya kehilangan sosok ayah dari kecil nih, kan tadi ayah kandungnya pergi, terus ayah tirinya juga ternyata bukan tipe-tipe yang penyayang gitu, kerja mulu, nggak pernah ada di rumah. Jadinya si Susan ini tuh semacam punya daddy issue, yang dia gampang bucin atau lulu dengan perhatian seorang pria. Namun ada titik di mana kehidupannya Susan ini jadi kacau. Karena waktu usianya 14 tahun, Ibu Elizabeth tuh tadi ibunya sendiri nih tahu-tahu kabur. Dia nggak tahan sama suaminya itu karena bertengkar terus, tapi kaburnya sendirian nggak membawa anak-anaknya ini, kan rada-rada ya. Jadi Susan ini telah merasakan tuh ditinggal kabur sama ayah kandungnya, dan setelahnya ibu kandungnya pun juga kabur ninggalin dia. Sedih pasti rasanya ya, nggak ada yang menyayangi. Dan semenjak itu kehidupannya Susan sama Michelle jadi nomaden, gengs, pindah-pindah terus karena tadi ayah tirinya ini kan sibuk kerja, jadi nggak ada waktu untuk ngerawat mereka. Alhasil pernah kadang dititipin di rumah kerabatnya, kadang dititipin di rumah kenalannya, terus pernah juga sampai tinggal di rumah singgah milik pemerintah setempat. Dan hal itu berakibat ke urusan persekolahan mereka ini. Jadinya ya putus sekolah karena kan pindah-pindah begitu mulu kagak menetap. Sehingga cerita, hidup Susan sama Michelle ini terlontang-lantung yang selama 2 tahun. Sampai sempat mereka kayak tinggal di jalanan gitu kan, kesian banget. Sampai akhirnya mereka dapat tumpangan hidup dari seorang janda 3 anak yang bernama Jane Powell yang masih berusia 25 tahun. Namun sialnya Jane ini bukan benar-benar orang baik yang mau menampung mereka. Pertama, dia itu bandar narkoboy. Orang-orang tuh yang kalau datang ke tempatnya rata-rata ya buat transaksi narkoboy, atau kalau enggak ya maling kendaraan, karena Jane ini juga sebagai penada barang-barang curian. Nah ternyata Jane ini tuh menyediakan tempat untuk Susan sama Michelle, di mana mereka ini sekalian disuruh beberes rumah sama ngurusin anak-anaknya si Jane ini tanpa dibayar karena udah dibolehin tinggal di sana. Nah singkat cerita nih, di lingkungan Jane itu tuh kedatangan tetangga baru namanya Bernadette McNeely. Dia berusia 23 tahun dan sama punya 3 anak juga. Berarti di sini Jane sama Bernadette ini tuh merasa punya banyak kesamaan. Sama-sama usianya 20 tahunan, janda punya 3 anak juga, sama-sama tinggal di lingkungan di situ-situ. Alhasil mereka jadi klub bestie. Sampai-sampai si Bernadette bersama 3 anaknya tadi pindah ke rumahnya si Jane, dan di rumahnya Bernadette sendiri tuh dibiarkan kosong aja, agak sedeng emang otaknya. Ya walaupun terdengar aneh ya, alasannya karena ternyata si Bernadette ini merasa kesepian kalau di rumah itu. Sedangkan kalau di rumah Jane ini tuh banyak orang, gengs, dan ada si Susan sama Michelle juga kan yang beberes sama jagain anak-anak. Jadi sekalian lah jagain anak-anaknya Bernadette, maksudnya begitu. Jadinya di rumah Jane itu rame banget. Nih ya, ada si Jane sama 3 anaknya kan, terus tadi ketambahan si Bernadette plus 3 anaknya juga. Terus ada Susan sama Michelle. Ditambah lagi masih ada 4 orang lainnya yang tinggal di sana. Jadi 4 orang ini tuh ada keluarga sama kerabatnya si Jane ya, yang memang berprofesi sebagai maling. Dimana mereka itu sebenarnya kalau di rumah tuh antara tiada dan tiada. Antara tiada dan tiada. Antara ada dan tiada.
Jadi kayak ntar pergi sebulan, balik lagi ntar tinggalnya seminggu. Pergi 2 minggu, ntar balik lagi 2 bulan. Pokoknya kagak jelas aja gitu, kadang di rumah, kadang kagak. Soalnya memang rumahnya si Jen ini memang kayaknya lebih cocok disebut sebagai base camp kali ya. Dan dengan kondisi rumah yang serame itu, otomatis keadaan dalamnya sering berantakan. Jadi Susan sama Michelle ini tiap hari beresin hal-hal yang sebenarnya nggak habis-habis, jatuhnya berantakan mulu. Nah tapi by the way, 4 orang tadi itu namanya nih. Pertama ada namanya Glenn yang merupakan seorang pencuri. Kedua ada Clifford, adik laki-lakinya Jen yang berusia 17 tahun, dia tuh masih magang belajar jadi kriminal. Ketiga ada Anthony, berusia 16 tahun yang akhirnya dipacarnya sama si Bernadette. Dan terakhir yang keempat ada Jeffrey, seorang pengedar narkoba. Dan ruwetnya di antara mereka ini semuanya tuh penganut sistem open relationship gitu loh, gengs. Jadi si Bernadette ini kan tadi pacaran sama yang namanya Anthony nih, tapi kadang dia juga main sama yang namanya Glenn. Nah cuma Jen sendiri itu juga kadang main sama si Glenn juga, tapi kadang sama si Jeffrey. Lah jadinya tuh kayak suka-suka mereka aja lah, pengennya sama siapa gitu, nggak pakai hati. Cuma si Clifford doang tuh yang katanya nggak punya relationship sama siapa-siapa, dia sendiri aja pokoknya. Nah dengan kelakuan orang-orang di rumah seperti itu, tentunya berarti itu bukan tempat yang layak untuk anak kecil dong. Selain tadi rumahnya juga sebagai tempat transaksi kriminal kan, makanya si Michelle ini kayak melek tuh akhirnya kayak bingung. Loh kok mereka kelakuannya kayak gini? Padahal kan si Jen ini punya 3 anak, si Bernadette juga punya 3 anak, tapi kok kayak nggak memberikan contoh yang baik. Makanya si Michelle ini merasa nggak tahan dengan semua kegilaan yang terjadi di rumah itu. Dia udah ngajak kakaknya Susan nih buat pergi dari situ. Tapi Susan takut kalau tinggal di luar tuh dibilang akan lebih bahaya, kita mau tinggal di mana? Dan Susan ini juga merasa punya utang budi ke si Jenny karena udah nampung dia kan. Gak enakan si Susan ini. Jadilah akhirnya Michelle yang kabur sendiri aja, udah sendirian. Sementara Susan tetap tinggal di situ. Ya karena hal tersebut, si Jen ini kayak cukup tersinggung. Dia menganggap ini si Michelle nggak tahu diri, udah dikasih tumpangan malah kabur. Dan yang jadi bulan-bulanan malah si Susan. Apalagi sekarang kan yang melakukan semuanya kayak bersih-bersih rumah dan jagain anak ya cuma Susan sendirian aja. Kalau sebelumnya kan dia bagi tugas sama si Michelle. Alhasil pekerjaan itu jadi suka keteteran, dia jadi suka diomel-omelin juga. Pokoknya yang disalah-salahin mulu lah. Rumah nggak bersih, Susan yang disalahin. Anak-anak nggak keurus, Susan yang disalahin. Barang ada yang hilang, Susan juga yang disalahin. Bahkan bisnis kriminal mereka nggak berjalan lancar, Susan juga yang kena omel, kan makin ngadi-ngadi. Selain sering mendapatkan kekerasan verbal ya, kayak diomel-omelin segala macam, Jen sama si Bernadette ini juga suka melakukan kekerasan fisik kepada Susan. Dimana Susan ini suka dipukulin sampai memar-memar. Tapi Susan nggak ngelawan, karena tadi dia berpikir kalau Jen ini tuh baik, telah menampung dia. Jadi kalau sampai Susan dipukul, itu tandanya aku memang berbuat salah. Jadi memang aku pantas menerima semua itu. Pokoknya pemikiran Susan ini memang disampaikan sama si Michelle ketika memberikan kesaksian di kemudian hari, nanti kita cerita di akhir ya. Dimana si Michelle ini bilang Susan tadi tuh nggak ikut kabur bukan karena hanya takut sama si Jen, tapi Susan memang pengen berusaha menyenangi si Jen ini karena tadi dia ngerasa ada balas budinya. Jadi kalau dengan menyiksa Susan, si Jen ini bisa happy, ya udah kenapa enggak, nggak apa-apa. Bener-bener kayak pemikiran orang yang pasrah di toko utama di sinetron-sinetron yang nggak berdaya, yang kita nontonnya ini jadi gregetan kesal sendiri gitu nggak sih? Kayak, ayo kabur, lu kenapa kagak kabur-kabur? Tapi orangnya ini pemain utamanya kayak, udah nggak apa-apa, aku disiksa, memang sudah takdirku begini. Lah, Soalnya karena penyiksaan itu terus terjadi dan tiap hari makin parah ya, Susan ini mulai nggak kuat. Ya ujung-ujungnya akhirnya dia sempat kepikiran untuk pergi tuh nyariin ibunya. Lagi-lagi kayak Hachi nyari ibunya. Bisa kan sebelumnya si Susan ini kalau mau kabur bingung mau pergi kemana begitu. Nah kepikiran dia, apa aku nyari ibuku lagi aja minta tolong. Meskipun sebelumnya ibunya kabur tuh nggak ada kabar, tapi entah gimana caranya akhirnya pokoknya si Susan ini berhasil dapat alamat ibunya itu dan pergi ke sana dengan kondisi yang udah penuh memar. Tapi ternyata di sana ibunya udah punya pacar lagi nih, dan pacar ibunya itu nggak suka sama Susan karena ngerasanya nih anak bakal ngerepotin aja udah. Jadilah si ibunya ini bilang ke Susan, oke kamu boleh tinggal selama beberapa hari di sini, tapi kamu nggak bisa menetap lama-lama ya. Yang selama beberapa hari di sana, ibunya sama sekali nggak pernah merhatiin Susan juga. Nanya kenapa itu memar-memar juga enggak. Yang dikira ibunya si Susan ini tumbuh menjadi anak yang rebel, doyan berantem tuh makanya banyak memar-memar. Lah emang ibunya juga agak-agak ya. Yang setelah beberapa hari, ya udah terpaksa Susan kan nggak boleh tinggal lama-lama di situ. Dia pergi lagi lah ke rumah ayah tirinya. Si ayah tirinya ini ternyata malah kesian tuh ngeliat Susan dan akhirnya ngizinin Susan untuk tinggal sama dia. Atas dasar tadi kesian aja. Toh si ayah tirinya ini kan sibuk kerja dan jarang di rumah juga, jadi ya udahlah tuh pakai rumahnya nggak apa-apa. Namun sayangnya Susan ini merasa nggak betah di rumah ayahnya tersebut karena merasa sepi gitu kan, sendirian. Kalau ayahnya pergi, ya udah dia nggak tahu mau ngapain, ngerasa nggak ada kehidupan. Nah kebetulan di situasi itu
si Jen sama Bernadette tahu-tahu datang tuh ke rumah ayah tirinya si Susan, nemuin si Susan untuk jemput balik dia dengan alasan katanya merasa kehilangan si Susan, kita butuh kamu begitu. Yang ngeluarin kata-kata mutiara lah. Si Susan dengar begitu sempat happy tuh karena dia ngerasa dirinya dibutuhkan cenah. Ditambah lagi Jen sama Bernadette ini tuh bilang kalau ada laki-laki yang lagi nungguin kamu itu di rumah, dia bilang katanya dia suka sama kamu, pengen ketemu kamu gitu, katanya gitu. Si Jen sama si Bernadette ini soalnya tahu Susan ini tuh kan haus kasih sayang, jadi dia penasaran tuh pasti kayak nanya, masa iya sih ada yang suka sama aku, mau ketemu aku, siapa sih orangnya, kasih tahu dong. Kepo-kepo senang begitu loh majikan. Tapi si Jen yang nggak mau bilang kayak, ada deh udah mendingan kamu temuin sekarang yuk, makanya ayo balik sama aku. Ya langsung kehasut itu si Susan kayak bocil ditawarin permen. Mau dia diajak tuh demi iming-iming ketemu laki-laki yang katanya suka sama dia. Yang begitu sampai di rumahnya si Jen, ya bener sih ada laki-laki yang nungguin Susan. Nggak cuma satu, tapi dua, gengs. Dan Susan mah udah kenal, yaitu si Glenn sama si Anthony. Nah, apakah maksudnya salah satu dari mereka ini suka sama Susan dan mau menyatakan cinta? Ya enggak lah. Ini bukan cerita romantis, kagak ada yang naksir si Susan. Yang ada begitu si Susan sampai rumah si Jen tuh, Glenn sama Anthony tadi langsung nyeret dia ke dapur. Di sana, Susan langsung dikelilingin sama semua orang dan disiksa, rambutnya dicukur habis sampai botak. Bener-bener semua rambutnya, gengs, mulai dari kepala, alis, sama bagian itunya juga dicukur. Dan setelah itu kepalanya Susan ditutup kantong plastik, habis itu dia dipukulin pakai kayu, ditendang, dicambuk pakai gesper, pokoknya bener-bener jadi samsak dari semua orang. Dimana mereka semua ini bergantian sambil ketawa-ketawa melakukannya. Yang Susan bisa rasakan hanya rasa kesakitan sama suara-suara ketawa tadi, karena kan pandangannya ketutup sama kantong plastik kayak dibekap gitu, sampai susah nafas, lama-lama dia nggak tahan pingsan. Nah, dalam keadaan pingsan ini, Susan diseret lagi tuh dimasukin ke dalam lemari dan dibiarin semalaman di situ tuh sampai besok paginya. Si Susan ini baru tersadar. Yang pas sudah bangun ya tentunya dia teriak-teriak minta tolong untuk dibukain. Nah, suara teriakannya itu ternyata membuat si Jen sama Bernadette jadi kesel gitu keberisikan. Ditambah anak-anak mereka tuh jadi pada nangis juga kan karena berisik tuh suaranya si Susan. Karena itu akhirnya Susan dipindahkan ke rumah Bernadette yang dari dulu nggak ditempatin kan, si Bernadette pindah ke rumah Jen. Nah, di sana si Susan diikat di ranjang, mulutnya disumpel, matanya ditutup. Ya udah ditinggalin aja gitu dalam keadaan terikat seperti itu ya selama 4 hari. Di sana si Susan sendirian gitu sambil terikat, nggak dikasih makan, nggak dikasih air, nggak bisa ke toilet juga kan. Jahat banget. Dan setelah 4 hari itu, si Jen sama yang lain balik lagi tuh ngeliat si Susan dan penyiksaan berlanjut. Susan kembali dipukul, dicambuk, bahkan disundut pakai rokok. Jadi maksudnya nih, kalau Susan udah nggak kuat, udah pingsan, dia bakalan disundut biar dilihat nih reaksinya beneran pingsan apa langsung kebangun. Karena kalau disundut nggak bereaksi kan berarti beneran pingsan ya. Dan di waktu-waktu tertentu, Susan ini tuh sampai disuntikan amfetamin, gengs. Supaya si Susan ini tuh tetap terjaga melek terus ya, biar bisa merasakan kesakitan yang terjadi kepadanya. Kayak waktu itu dia disuntikan obat itu, pas lagi giginya dicabutin pakai. Bayangin, biasa kita cabut gigi aja kan dikasih bius ya biar kebal kagak berasa. Ini malah dikasih amfetamin biar melek begitu ya dan merasa gigi-giginya dicabutin pakai tang. Apa kabar dunia? Terus nggak ngerti dapat ide dari mana ya? Selama orang-orang jahat ini nggak nengok ke rumahnya Bernadette, jadi tinggal di rumah si Jen, berarti kan si Susan ini ditinggal sendirian di sana tuh, diikat segala macam. Nah, Susan ini akan dipasangin handphone, earphone gitu ya, tapi yang zaman dulu yang headphone begini, terus diputerin suara, "Hi, I'm Chucky. Wanna play?" Dan itu tuh diulang-ulang terus dengan volume maksimal, guys. Kalian tahu kan film Chucky itu film boneka setan? Nah, dengar begitu doang tuh selama berjam-jam, "Hi Chucky, you wanna play?" gitu. Itu kan horor ya. Gak kebayang itu stres dan traumanya kayak apa itu ke otak. Pokoknya di antara 6 orang jahat ini yang paling gila adalah si Bernadette. Entah karena efek narkoba yang dia pakai atau memang dia nih fans garis kerasnya si Chucky boneka setan tuh. Si Bernadette nih kalau mau menyiksa si Susan itu dia bakal niat dan nyerupain boneka Chucky jadi cosplay. Dan sebelum melakukan aksinya ke Susan nih, dia akan berbisik tuh di kupingnya Susan, "Hi, I'm Chucky, you wanna play?" Dimana ya di situ Susan bakal nangis-nangis ketakutan karena tahu hukumannya akan dimulai. Sementara si Bernadette ketawa-ketawa barbar kayak adegan di film-film. Yang selama penyiksaan beberapa hari itu, Susan ini kan kondisinya terus-terusan diikat, nggak pernah dilepas di ruangan kamar itu kan. Ya jadinya dia buang air besar dan air kecil ya di situ, yang bikin lama-lama nih para penjahatnya kebawaan sendiri. Dan karena udah nggak tahan sama baunya, mereka nyeret Susan tuh ke kamar mandi. Terus si Susan dicemplungin ke bathtub yang udah dicampur sama bantuin apa nih? Disinfektan tuh yang pekat begitu kan. Kayak, boleh nyebut merek nggak sih? Kita biasanya nyebutnya Pol begitu ya, ntar disensor aja.
Dicampurin pakai itu, gengs, buat bunuh bakteri, buat lantai. Habis itu badannya Susan digosokin semuanya tuh pakai sikat kamar mandi yang kasar, sampai kulitnya lupas. Bayangin kulitnya lupas gitu, terus pergi kena disinfektan. Nah, sampai ada satu waktu nih, temen dari para orang-orang gila ini tuh datang ke rumahnya si Bernadette. Namanya ada David Hill yang berusia 18 tahun. Niatnya dia mau main aja nongkrong-nongkrong. Yang tentunya pas kesana dia ngeliat si Susan dong. Kondisinya katanya udah nggak berbentuk, udah botak, giginya copot semua, babak belur, kulitnya ngelepas, luka-luka. Nah, di situ David diem aja, tapi sebenarnya dia merasa kasihan. Cuman memang teman-temannya ini nggak menutupi Susan ya, karena memang sudah seterbuka itu antara mereka. Walaupun si David ini kerjaannya juga kriminal, tapi pas ngeliat Susan sebenarnya nggak tega. Nah, ada waktu si David ini ditinggal sebentar di sana tuh bersama si Susan di rumahnya Bernadette. Dibilang kayak, jagain ya, Fit. Oke, kata si David. Nah, di situ nih, karena ngeliat ada orang baru ya, itu membuat Susan punya sedikit harapan biar minta dibebaskan. Tapi David minta maaf, dia ternyata juga takut sama orang-orang itu, takutnya nanti dia disiksa. Yang ujung-ujungnya David nggak kebantu. Tapi pada akhirnya dia memberikan kesaksian waktu pengadilan nanti berjalan ya. Sampai suatu hari, si Michelle ini ngerasa udah lama nih nggak komunikasi sama si Susan kan. Gimana nih keadaannya, kira-kira sehat nggak? Jadi lah si Michelle ini mutusin untuk nyari si Susan. Yang setelah ditelusuri, bapaknya kan bilang kalau terakhir kali si Susan ini ikut si Jen balik ke rumahnya kan. Ya udah, Michelle dari situ langsung nyamperin ke rumahnya si Jen di tanggal 13 Desember 1992. Tapi waktu ketemu si Jen ini bilang nggak ada, si Susan udah cabut lagi. Ya ditanya kan cabut kemana? Nggak tahu, katanya gitu. Entah kenapa menurut Michelle, reaksi dan jawaban dari Jen ini tuh janggal. Karena dia nggak mau menatap atau melihat si Michelle kayak macam orang lagi bohong, kayak nggak tahu gitu. Nah, makanya sama si Michelle akhirnya diancam. Kalau gue nggak bisa nemuin Susan, gue terpaksa bikin laporan orang hilang ya. Dan gue bakal bilang rumah terakhir yang dia tempati ya rumah lo ini. Jadi polisi bakal geledah rumah lo untuk nyari Susan. Nah, dapat ancaman seperti itu, Jen sama yang lainnya panik. Karena kalau polisi ngegeledah rumah mereka, bukan cuma perkara si Susan yang ketemu ya, tapi usaha perdagangan barang ilegal yang mereka selama ini jalani bisa kebongkar. Nah, masalahnya kalau barang-barang ilegal itu mungkin masih bisa mereka umpetin. Tapi kalau si Susan, ya akhirnya makanya mereka memutuskan untuk melenyapkan Susan. Walaupun Susan jatuhnya ada di rumah Bernadette, tapi yang namanya panik ketakutan mungkin mereka ya. Mikirnya mungkin kalau si Jen kena ya semuanya juga bakal ikutan kena gitu, termasuk rumahnya si Bernadette yang bakalan ke bawah-bawah. Singkat cerita, dini harinya tuh udah masuk di tanggal 14 Desembernya tengah malam, Susan dipaksa masuk ke dalam mobil. Yang di dalam sana udah ada Glenn tuh yang nyetir, Bernadette di kursi penumpang depan, Jen sama Anthony di tengah, terus Susan di bagasi. Mereka berkendara selama kurang lebih setengah jam, yang di sepanjang perjalanan orang-orang jahat ini terus bercanda dan ketawa-ketawa. Kayak nggak ada perasaan takut atau deg-degannya gitu loh, gengs. Hingga sampailah mereka di sebuah hutan terpencil. Yang setibanya di kawasan hutan itu, mereka menyeret Susan keluar. Di sana, Susan disiram tuh pakai bensin ke seluruh tubuhnya dan dibakar hidup-hidup. Abis itu semua orang langsung pergi tuh ninggalin Susan yang sambil teriak-teriak kesakitan. Bener-bener nggak ada arti gitu ya. Gila banget ini kejamnya, gengs. Mereka kira Susan ini pasti nggak bakal selamat. Ya udah kebakar begitu. Tapi entah mukjizat atau gimana ya, ternyata Susan ini akhirnya bisa memadamkan api yang ngebakar dirinya tuh dengan cara guling-gulingan terus di tanah. Dan yang lebih luar biasanya lagi, dengan kondisi yang kalau kita total dari awal kejadiannya, pokoknya dia total 5 hari mendapatkan siksaan berat di rumahnya Bernadette, nggak minum, nggak makan segala macam, sama mengalami luka bakar tadi itu di hutan tuh, luka bakarnya sampai 80% di seluruh tubuhnya loh. Tapi Susan ini sanggup ngerangkak terus berjuang hidup sampai ke jalanan. Gokil nggak? Yang sekitar jam 6.10 pagi, Susan ini akhirnya ditemukan sama seorang pejalan kaki bernama Barry Sutcliffe. Allah Akbar banget ceritanya ya. Ya Barry shock nih ngeliat kondisinya Susan. Dia langsung gercep tuh ngebawa ke rumah yang ada di dekat sana, yang memang milik kenalannya ya. Ada pasangan bernama Michelle dan Margaret. Dari sana baru deh mereka menelpon ambulans. Yang sambil menunggu ambulans datang nih, mereka melakukan pertolongan pertama. Pokoknya apa aja yang bisa mereka lakukan buat ngebantu si Susan. Karena kondisi Susan benar-benar bikin geleng-geleng. Kedua tangannya udah berubah jadi biru, kakinya udah kayak daging merah semua, dan mukanya juga udah hancur banget. Yang sedikit kena sentuhan aja, Susan bakal teriak-teriak jerit-jerit kesakitan. Tapi di situ Susan masih sempat bilang terima kasih berkali-kali ke orang-orang ini yang udah bantuin. Jadi memang baik banget si Susan ini, gengs. Singkat cerita, ambulans tiba nih. Susan langsung dilarikan ke rumah sakit dan ibu kandung tuh Ibu Elizabeth sama ayah tirinya pun langsung dikabari. Di rumah sakit, Susan ini sempat juga cerita semua apa yang terjadi sama dia, termasuk orang-orang yang terlibat gitu ya. Tapi nggak lama setelah udah nyeritain semua itu, Susan koma. Sementara itu si Jen nih sama timnya itu posisinya baru aja sampai rumah, lagi minum-minum gitu seolah-olah ngerayain kematiannya Susan. Tapi baru sekitar 1 jam mereka sampai rumah, polisi tahu-tahu udah datang tuh di depan pintu, yang mana mereka semua langsung ditangkap. Dan rumah Jen juga langsung digeledah. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan ada headphone tuh dengan
playlist lagu Chucky tadi itu, potongan rambut Susan yang masih ada di tempat sampah juga, ada tang yang berdarah, sama giginya Susan yang ternyata dibuat pajangan. Apa kabar dunia? Terus gimana keadaannya si Susan? Jadi Susan terakhir kali kan koma, itu koma selama 4 hari. Dan beberapa organnya dinyatakan mengalami gagal fungsi. Jadinya di tanggal 18 Desember, Susan dinyatakan tiada. Dan waktu lagi persidangan, si 6 orang jahat ini itu saling menyalahkan satu sama lain, gengs. Yang seolah-olah nggak ada satupun dari mereka yang mau bertanggung jawab atas si Susan ini. Langsung lempar-lempar kesalahan gitu loh. Ya tapi berhubung Susan sebelumnya sempat menceritakan semuanya, termasuk nyebut nama-nama orang, jadinya nggak ada yang bisa nyangka. Dan tadi si David yang berkunjung ke rumahnya Bernadette juga akhirnya memberikan kesaksian. Tapi sayangnya keadaan ini tuh kan jatuhnya kasus lama ya, dimana waktu itu mungkin hukum diterapkannya tidak maksimal. Kenapa? Entah memang hasilnya nggak memuaskan, gengs. Perkara si 6 orang ini di penjara sih, tapi paling lama hanya 20 tahun. Beda-beda pokoknya range-nya ada antara 12 sampai 20 tahun. Karena kan banyak yang di bawah umur juga tuh yang 4 orang ini. Dan jelas abis udah di penjara, ya mereka bebas setelah menjalani masa hukuman. Dan mereka ini keluar pakai identitas baru untuk menjalani kehidupannya lagi gitu. Apa kabar dunia? Adilkah begitu? So itu majikan kasus yang bikin kita deg-degan ngep gitu dengernya dari tadi ya. Susan yang baik hati, niat mau bantu gitu kan, ngerasa nggak enakan, dia juga haus kasih sayang. Karena kan perkara dibilang ada cowok yang nungguin kamu tuh di rumah suka sama kamu. Lah, Susannya jadi balik ke rumah neraka itu lagi. Bener-bener ini kayaknya salah satu kasus yang paling gila ya, gengs ya. Makanya nggak heran sampai disebut-sebut yang paling kejam di UK. Ya udah, thank you semuanya majikan ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang belum klik tombol subscribe boleh diklik ya, gratis. Juga boleh minta tolong klik like-nya, dan sampai jumpa lagi di kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.